Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu. Malam ini kita ditemani sama Yang Wildo. Nanti kita mengupas tentang sesuatu hal yang berbeda. Hal yang gaib tapi menjadi inspirasi. Bukan gitu ya? Iya. Ini obrolan santai ya? Obrolan saja. santai ya. Oke. Kalau boleh tahu ini tempatnya seperti apa ini ya? Kira-kira seperti apa? Ini tempatnya apa ini? Kok ada Setiap orang itu bisa punya pandangan yang berbeda-beda. Ada yang bilang menakutkan, ada yang bilang menyenangkan. Itu kan permasalahan mentalitas siap. dan keyakinan. Bagi yang kayak gini ini hanya permainan. Gitu ya. Iya. Berarti kalau permainan nggak jauh beda sama pesulap merah. Permainan. Beda jauh. Pesulap merah itu anak kecil. Oh gitu ya. Siap. Pesulap merah kan anak kecil, baru kemarin sore nggak tahu apa-apa. Siap. Bisanya cuma menipu. Gitu ya. Iya. Namanya pesulap itu artinya tukang tipu. Oke. Ini nanti kita membahas masalah ketakutan yang menjadi inspirasi. Tuh. Ya, ini ketakutan yang seperti apa ya? Kalau boleh dijelaskan. Yang melihat ya ketakutan itu sebagai sebuah inspirasi. Inspirasi bagi seorang seniman. Tapi juga ketakutan menjadi inspirasi ekonomi bagi para pebisnis. Ya kan? Loh, agama juga menjual ketakutan manusia. Tukang obat juga mencari keuntungan lewat ketakutan-ketakutan. Ketakutan penyakit. Lu takut mati. Oh gitu ya. Siap. Hah? Iya. Iya. Dukun-dukun juga mencoba untuk menawarkan solusi bagaimana melawan ketakutan. Iya kan? Tapi bukan melawan ketakutan yang mereka lakukan. Nah, dalam arti untuk inspirasi sendiri, ketakutan sendiri seperti apa ya? Ya karena di samping yang ini seorang spiritualis, yang juga seorang seniman, otomatis ketakutan ini akan yang jadikan inspirasi yang akan yang tuangkan ke dalam media kanvas atau ke dalam gerak kesenian, entah itu seni performance atau instalasi yang seperti saat ini sedang Hyang pajang. Ini bisa disebut juga seni instalasi. Gitu ya. Iya. Karena orang perspektif dari perspektif yang lain itu melihat keadaan seperti ini kan menjadi takut gitu. Nah itu dia. Menjadi takut. Yang ingin merangsang ketakutan orang. Gitu. Yang ingin tahu sampai di mana ketakutan orang. Karena banyak orang yang tidak memahami ketakutannya. Tapi disadari atau tidak disadari, berkat adanya ketakutan, manusia itu bisa survive. Kadang gini ya, Ya. ketakutan seseorang itu bisa membuat orang itu bisa melampaui batas. Seperti orang takut dikejar anjing, itu bisa lari. Ya Bisa lari ketakutan. kencang, gitu loh. Nah, Ketakutan-ketakutan inilah yang membuat manusia tetap hidup. gitu ya. Iya, ketakutan-ketakutan ini, sebab dengan adanya rasa takut di dalam diri manusia, maka manusia mencoba untuk menyelamatkan diri. Lebih survive. Iya, nah, langkah untuk menyelamatkan diri hanya ada dua langkah aja yang dilakukan oleh manusia. Fight or flight. Melawan atau melarikan diri. Kalau dia ukur bahwa sumber ketakutannya ini bisa dilawan, maka dia akan melawannya. Tapi kalau yang jadi sumber ketakutan kelihatannya lebih besar dari kemampuannya,
maka dia akan melarikan diri. Semua langkah yang dilakukan dalam rangka untuk hidup. Jadi memang selama ini masyarakat atau kebanyakan orang itu merasa dididik ketakutan. Itulah sebabnya kenapa Hyang ingin mengangkat ketakutan sebagai sebuah tema. Yang ingin mencoba mengajak masyarakat ya, untuk memahami ketakutannya. Dan dari mana sumber ketakutan itu muncul? Apakah dia bersumber dari kenyataan atau hanya sekedar dari pikirannya sendiri? Kalau memang ketakutan itu bersumber dari kenyataan, apakah memang ada di dalam kenyataan itu sesuatu yang menakutkan? Jadi kadang gini ya, orang merasa takut itu dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Seperti kasus Nyun Sewu yang kasus sekarang ini seperti Sambo. Itu kan dia juga merasa takut. Sehingga melakukan manuver-manuver di luar nalar gitu. Ya makanya di sini kan yang disebut ketakutan itu jenisnya banyak. Ada takut kehilangan nama baik. Apa yang dilakukan Sambo kan takut kehilangan nama baik, ya kan? Takut ketahuan kejelekannya. Ya, jadi ketakutan orang macam-macam. Ada yang takut mati, takut kehilangan pacar, ada yang takut harga diri. Banyak sekali. Terus sekarang mungkin ada pesan-pesan untuk pesan yang bisa saya sampaikan ya, dekatilah ketakutan itu. Kemudian coba untuk mencari sampai ke sumber ketakutan yang sebenarnya. Begitu kita tahu di mana sumber itu, maka ketakutan itu hilang. Dan sebetulnya kita nggak perlu takut. Sekalipun banyak teori mengatakan bahwa ketakutan yang membuat kita tetap hidup. Itu teorinya orang dokter-dokter mungkin. Ya, kita harus pahami kehidupan ini, pahami dari mana datangnya ketakutan itu. Dan kita akan tahu bahwa ternyata sumber ketakutan ternyata bukan pada kenyataan. Nah, di sana yang ingin yang ajak. Sedangkan yang dilakukan oleh para paranormal yang seringkali mengambil keuntungan dari ketakutan. Sampai segitunya ya? Iya. Kalau perlu menanamkan ketakutan terus-menerus. Biar dapat income. Iya, agar semakin minta pertolongannya. Berbeda dengan seorang spiritualis. Kalau spiritualis mengatakan tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini. Itu spiritualis bedanya. Kalau paranormal kan, kalau dia bilang nggak ada yang perlu ditakuti, nah aku nggak butuh pertolonganmu, jadi hah? Iya kan? Gak payu. Jadi beda sama sekali spiritualis sampai supranatural. Terus apa bedanya sama sains kedokteran? Itu kan juga bisa menimbulkan ketakutan juga kepada pasien. Yang takut kan pasiennya. Ya, ketakutan itu apanya yang menakutkan? Kematian juga bagi orang-orang bisa menakutkan. Berarti ketakutan nggak bisa dipungkiri di dalam kehidupan kita. Ya, tapi yang perlu diketahui, ketakutan itu bersumber dari mana?
kadang ketakutan itu datang dari diri sendiri juga. Oleh karena itu, ketakutan itu memang bersumber dari diri sendiri, bukan dari kenyataan. Kalau kita tahu bahwa sumbernya adalah diri sendiri, terus apa yang harus kita takut? Mau kurang pede. Kalau zaman milenial kan kurang pede.